Kalian pasti pernah dengar dan ingat dengan kalimat itu kan? Tahukah kalian bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan objek komitmen bangsa Indonesia menghapus penjajahan di atas dunia? Kalian ingin menyaksikan betapa hebatnya perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaannya? Baiklah, buka, kencangkan sabuk pengaman, kita kembali ke masa lalu. Perjuangan bangsa Indonesia secara kewilayahan untuk terlepas dari penjajahan kita terbagi, yaitu pergerakan kedaerahan dan pergerakan nasional. Lalu mengapa muncul pergerakan seperti itu? Mari saya beritahu. Memang ada perbedaan dalam pola pergerakan keduanya. Pada masa pergerakan daerah, perlawanan hanya dilakukan oleh sekeliling wilayah yang ditunjukkan oleh eksistensi satu daerah saja. Sedangkan pada pergerakan nasional telah muncul kesatuan visi untuk memakaikan wilayah besar yang kita namakan Indonesia. Baik, kalian pasti sudah tidak sabar kan? Siapa saja yang berani angkat senjata untuk melawan penjajahan bangsa Barat? Pertama, kita mulai dari Sultan Agung Sang Raja Kerajaan Mataram. Ini adalah tokoh yang sangat tegas menentang bentuk kolonisme, meskipun pada awalnya Belanda dan Mataram menjalankan kerjasama. Namun, monopoli dagang yang sangat semakin mengganggu stabilitas Mataram oleh VOC membuat Sultan Agung harus mengambil langkah tegas untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada Agustus 1628, pasukan yang dipimpin Mataram menyerang pos-pos pertahanan VOC hingga ke Batavia. Serangan ini berhasil mengejutkan pihak Belanda meskipun pada akhirnya dapat dipatahkan. Tanpa patah arang, pasukan Mataram melakukan dan berhasil menghancurkan benteng pertahanan VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Zoenkoen. Kedua, Perang Padri di Sumatera Barat. Diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasehati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 hingga 1821. Peran Belanda mengadu domba kaum adat dan kaum Padri dapat dikatakan berhasil untuk menyulut peperangan ini muncul dan terus memanas. Apakah semudah itu kaum Padri dan kaum adat dapat diadu domba? Tentu tidak. Sadar wilayahnya sedang coba diadu domba, kaum Padri dan kaum adat bersatu dan kemudian justru berbalik melawan pihak Belanda. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Ketiga, bergeser ke timur Indonesia. Sebentar, tidak mungkin kalian tidak kenal dia. Gambarnya sering muncul. Yap, dia terpampang jelas di uang Rp1.000 yang diterbitkan Bank Indonesia. Thomas Matulesi atau Patimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, rakyat Maluku akhirnya terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu.